Terima kasih Pak Ponijan dan juga Pak Adiwe Gunawan yang demikian luar biasa tadi presentasinya, sehingga saya merasa wah, beliau sebetulnya sudah ceramah dengan baik karena tadi sudah mengutip Dhammapada, kemudian menguraikan beberapa ajaran Dharma. Saya kira sih kita langsung diskusi saja ya, daripada nanti saya menjelaskan malah rasanya mengurangi kekuatan apa yang Pak Adi sampaikan tadi. Tapi baiklah saudara-saudara, karena memang tugas saya harus berbicara pada kesempatan ini, maka kita akan membahas juga sedikit tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adiwe. Beliau membuka dengan apakah yang disebut dengan kebahagiaan, definisi kebahagiaan. Tadi beliau sudah memberikan dengan baik sekali, maka saya hanya sedikit menambahkan bagaimana pandangan Dharma tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah kemampuan seseorang menerima kenyataan. Jadi ketika orang itu bisa terima, ya sudahlah memang ini. Ya kalau tadi Pak Adi katakan spiritual achievement ya. Oh, spiritual happiness. Ya, beliau mengatakan spiritual happiness yang sekian puluh persen, 50% lebih. Itu sebetulnya kalau di dalam Dhamma adalah kebahagiaan batin itu ketika seseorang mampu menerima kenyataan. Beliau tadi mengatakan, wah kalau badan kebahagiaan secara fisik adalah ketika dia menerima kenyataan bahwa fisik saya memang seperti ini. Kebahagiaan secara batin, kemampuan saya menerima memang kondisi batin saya seperti ini. Kebahagiaan secara ekonomi, memang ekonomi saya seperti ini. Kebahagiaan bahwa pasangan hidupku rewel, memang pasangan hidupku rewel. Enak sekali pasangan hidup rewel itu. Nah, karena pasangan hidup rewel itu, dia adalah seperti televisi, radio, bebas chargernya. Dia langsung ngecas terus, sehingga setiap kali bisa, wah langsung dioperasikan, langsung 25.000 kata. Wah, low bat masih bisa ada cadangannya, reserve-nya dikeluarkan lagi, tambah lagi, bisa. Nah, kalau kita mampu menerima kenyataan bahwa pasangan hidup kita itu seperti itu, hidup juga bahagia. Bahkan kalau Anda sudah pernah membaca atau sering membaca tentang satu filosof yang luar biasa, beliau mengatakan pasangan hidupku ini luar biasa, rewelnya luar biasa, sehingga ketika sakit aku tuh malah hilang kesempatan untuk melatih kesabaran. Jadi aku malah bahagia. Kalau dia sehat berarti dia bunyi terus, dari pagi sampai malam bunyi terus. Kalau dia diem, kenapa kamu sakit ya, kok baterainya lowbat hari ini? Nah kan enak. Kalau kita bisa menerima itu sebagai kenyataan, itu luar biasa. Tadi di dalam sambutan Bapak yang tadi ya, Pak Sudir ya, beliau juga menyampaikan, wah rumah tangga banyak yang tidak bahagia. Kenapa? Karena kita sulit menerima kenyataan. Nah oleh karena itu di dalam Dharma, kebahagiaan itu adalah ketika kita mampu menerima kenyataan. Nah saudara-saudara, ya baik. Sekarang kita berbicara tentang jalan menuju kebahagiaan. Bagaimana kita belajar mampu menerima kenyataan? Saudara-saudara, kalau kenyataan yang enak-enak, kita pasti mampu. Misalnya, kerja untung. Itu jarang orang mengatakan, loh kok bisa ya untung? Kok bisa cuan, kerja begini aja kok bisa cuan, aku kok enggak, rasanya kok aku enggak percaya ya kok bisa cuan. Itu rasanya jarang sekali ya, jarang sekali. Kalaupun ada, saya kira itu harus mulai konsultasi dengan Pak Adi untuk ya mungkin ada pengobatan itu secara klinisnya dan entah bagaimana ya. Kemudian punya pasangan hidup yang baik-baik, itu juga jarang loh yang mengeluh, aduh pasangan hidupku kok enggak sejelek pasanganmu, kenapa pasanganmu kok terlalu baik. Itu juga saya kira perlu diterapi ya, orang-orang yang seperti itu. Kemudian orang yang sehat terus, enggak pernah sakit, itu juga jarang mengatakan, kenapa ya aku kok sehat terus, enggak pernah sakit-sakit, kayak kamu kan sering sakit, aku kok enggak ya, jarang.
Tapi kalau nggak pernah mati atau jarang atau kok nggak mati-mati, itu ada yang ngeluh. Umur panjang ada yang ngeluh. Kiam Loong ini lupa Pak ya sama saya. Teman-temanku satu angkatan sudah amblas semua. Aku kok enggak ya? Ah, itu ada yang ngeluh. Sama kalau sulit jodoh. Itu juga ada yang ngeluh. Ini dewa jodoh kehilangan benang merah apa ya? Benang merahku kemana ini? Kok enggak ada? Sampai aku kok enggak ketemu pasangan hidup. Ah, itu biasanya ngeluh. Tapi kalau hoki, kemudian kesehatan, kemudian yang baik-baik, biasanya enggak mengeluh. Oleh karena itu saudara, kenapa manusia tidak bahagia? Ketika dia tidak menerima apa yang dia inginkan. Ya, kalau tadi bahagia adalah kemampuan menerima atau kecerdasan menerima kenyataan. Tidak bahagia berarti dia tidak memperoleh sesuai dengan yang dia inginkan. Sekarang bagaimana cara melatihnya? Supaya kita mampu menerima kenyataan. Saudara-saudara, sebetulnya bagi umat Buddha, ini hal yang sudah biasa sekali. Maka kalau tadi Pak Adi kan ngomong, wah Anda di sini apakah belum bahagia? Nggak ada yang jawab Pak Adi. Karena sudah bahagia semua. Ya, cuman mereka ingin menegaskan jalan saya ini sudah benar belum untuk mencapai kebahagiaan. Nah itu maksudnya. Jadi dia tetap dengar di sini karena oh ini jalannya sudah benar ini, langkahnya sudah benar, tinggal dia lanjutkan, kan begitu. Ya, nah saudara-saudara, ya. Nah sekarang begini, kenapa saya tadi katakan kalau sekarang umat Buddha itu sudah punya jalan menuju kebahagiaan? Karena sudah diajarkan di dalam Dharma sejak pertama kali. Satu contoh, tadi Pak Adi sudah menyinggung tentang meditasi, ya, bagaimana belajar meditasi. Tadi malam kita di Tanjung Pinang juga membahas meditasi, ya cukup lumayan lah. Nah saudara, dalam meditasi itu kan diajarkan amati proses masuk dan keluarnya nafas. Nafas masuk, sadar. Nafas keluar, sadar. Perintah dalam meditasi adalah amati proses masuk dan keluar. Tidak ada kata-kata yang hanya amati proses masuknya nafas saja. Masuk. 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 Pingsan. Tapi amati masuk dan keluarnya pernafasan. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Karena umat Buddha diamati atau dia sarankan untuk mengamati masuk keluarnya nafas, maka apa yang disampaikan Pak Adi itu jadi cocok tadi. Ketika istri itu kan baru keluar nafas, begitu narik nafas masuk, terus gimana? Untuk mengkondisikan keluar, terus tarik nafas lagi, masuk, terus gimana? Keluar, imbang jadinya. Nah, itu cocok karena ada kata masuk dan ada keluar. Artinya apa? Di dalam Dhamma sudah diberikan pengertian, hidup ini selalu berproses. Ada masuk, ada keluar. Ketika kita bekerja ada keuntungan, tentu ada kerugian. Ada kesehatan, ada penyakit. Ada pertemuan, ada perpisahan. Nah, saudara-saudara, jalan menuju kebahagiaan itu sebetulnya hanya kita tinggal 50%. Jalan menuju kebahagiaan yang mendapat, masuk, untung, sehat, mendapat rezeki, umur panjang, pertemuan, itu kita sudah otomatis bisa. Ya kan? Otomatis bisa dong, ya. Nah, 50% happy sudah. Ini saya pakai persentase karena tadi Pak Adi juga suka pakai persentase. Masalah yang ngitung 5% siapa? Kita belum tanya toh tadi, ya. Gimana itu cara ngitungnya? Kan belum tanya tadi. Nah, tapi saya juga harus
berlagak seperti S3 juga, susah senang sendiri maksudnya S3-nya bagi saya. Nah, saya juga harus pakai prosentase bahwa Anda sudah bisa 50% bahagia. Tinggal 50% yang lain. Bagaimana kalau kita berpisah dengan yang dicinta? Harus bisa bahagia. Bagaimana kalau kita rugi? Juga harus bahagia. Bagaimana kalau kita sakit? Juga harus bahagia. Nah, saudara-saudara, karena bahagia tadi adalah menerima kenyataan sebagaimana adanya, maka sekarang kita belajar melepas. Orang yang tadi hemat nafas, tahan, masuk, 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 itu karena takut melepas. Ya, itu barusan urusan masuk nafas. Saudara-saudara, ketika kita bertemu dengan orang yang dicintai, kemudian ketika yang dicintai ini pergi dan kita sedih, atau kita malah mengatakan, jangan pergi, sudah 10 kelahiran aku suami istri, jangan tinggalkan daku dong, tahan, kan tadi panggilnya Han, tahan maksudnya, tahan, itu maksudnya. Kan begitu, saya nggak nyinggung siapa-siapa loh ini, saya nggak nyinggung siapa, saya nggak nyindir loh ini, nggak nyindir ini, maaf kalau kesinggung, tapi saya nggak nyindir bagian ini, kan tadi Han, tahan, maksudnya tahan lu sama saya, tahan lu sama saya, nah itu sudah 10 kelahiran, tahan. Nah, saudara-saudara, kenapa kok kita tidak mau melepas mereka yang kita cintai? Kenapa kok kita takut berpisah dengan yang kita cintai? Karena kita sulit menerima kenyataan bahwa kita tidak mendapat apa yang kita inginkan. Kenapa saya takut rugi? Karena saya takut melepas sebagian milik saya. Karena rugi berarti kehilangan sebagian harta saya takut melepas itu. Kenapa saya takut sakit? Karena saya takut melepas kesehatan organ tubuh saya. Jadi semuanya yang kita merasa tidak nyaman, yang 50% itu karena ketakutan kita melepas apa yang kita senangi. Nah, saudara-saudara, kalau begitu sekarang di dalam Dhamma ada proses untuk berlatih melepas. Proses berlatih melepas adalah contoh yang paling gampang ditunjukkan, ya salah satunya menjadi biku. Ini contoh nyata, soalnya saya tidak perlu ambil contoh yang lain-lain. Dia tadi bangga dengan istrinya, saya kenalkan istri saya. Pak Ponijan, saya kenalkan. Siapa tadi? Nah, saya kenalkan diri saya sendiri yang biku. S3, susah senang sendiri. Saudara-saudara, menjadi biku adalah belajar melepas. Bukan berarti biku sudah pandai melepas, tetapi minimal kita sedang belajar. Kita menunjukkan contoh supaya Anda nanti masing-masing bisa merenungkan pelepasan itu sendiri. Satu contoh, saudara. 1 bulan sekali para biku menyukur rambutnya. Hari ini kita masih agak panjang ya, Bante Vimala juga masih panjang, saya juga masih panjang. Bukan kita lupa cukur, belum waktunya cukur. Ya. Nah, tapi nanti beberapa hari lagi kalau Anda ketemu Bante Vimala atau ketemu dengan saya, sudah bersih. Kinclong. Ya, kinclong. Ini sebetulnya kita belajar melepas, saudara. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk iklan rambut di televisi? Selalu iklan rambut lurus dan panjang. Kan tidak ada tuh rambut yang pendek dan keriting. Saudara-saudara, kenapa? Karena manusia pada dasarnya takut kehilangan rambut, kehilangan yang dicintai. Sehingga pertanyaannya, rambut Anda rontok? Gunakan ini. Rambut Anda kurang memutih, wah padahal memutih itu bagus. Anda kalau rambutnya siapa yang sudah memutih?
tunjuk jari. Siapa yang sudah memutih? Satu saja, kasihan. Dua, kasihan. Orang yang rambutnya putih berarti orang yang sudah baik. Dia meninggalkan dunia hitam, menuju ke dunia putih. Jadi yang mengaku cuma satu, kasihan yang lain. Nah saudara, ketika rambut putih, aduh aku sudah meninggalkan dunia hitam nih, wah sudah mulai memutih, langsung di televisi ada obatnya ini. Jadi tetap maunya ke dunia hitam terus, gini kok mau bahagia. Saudara, ketika para biku memotong rambut, sebetulnya itu menjadi contoh. Ini loh, rambut ini bisa dilepas. Bahwa tidak merupakan hal yang menderita bagi orang yang tidak punya rambut. Karena tadi Pak Adi sudah sampaikan, bahagia jika, kan itu keliru pola pikir itu. Bahagia jika punya rambut. Keliru. Buktinya apa? Kita bahagia justru karena tidak berambut loh Pak Adi. Enak, begitu rambut panjang itu rasanya gatel semua. Tapi ya kita terima kenyataan, untung tinggal beberapa hari lagi, katanya begitu. Nah, jadi ketika para biku sebagai contoh pelepasan rambut, maka sekarang Anda untuk bisa bahagia, mampukah Anda menerima rambut Anda itu sebagaimana adanya? Bahwa rambut Anda putih, terima sebagaimana adanya. Ketika rambut rontok, terima sebagaimana adanya. Ketika batin Anda terima, Anda bahagia. Masalah nanti putih kemudian Anda mau semir itu urusan belakangan. Tapi menerima kenyataan bahwa rambut Anda sudah putih, itu adalah hal yang utama terlebih dahulu. Menggunakan jubah. Tidak menggunakan pakaian yang seperti Anda gunakan seperti biasa ini. Apa maksudnya saudara? Kadang-kadang Anda yang menggunakan pakaian ini, tadi malam Pak Ponijan mengatakan, biasanya Pak Adi kalau mau presentasi bersama dengan Pak Po, bertanya, dress code-nya apa? Ya, mau pakaiannya apa nih? Mau pakai jas? Wah, sudah sama dengan gambar, nggak usah. Jadi pakai batik. Oke, kan makanya beliau selalu serasi. Nah, saudara, hal ini terjadi di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Anda mau ke pesta, pakai baju tertentu. Anda mau olahraga, pakai baju tertentu. Anda mau tidur, pakai baju tertentu. Sehingga saudara, ketika Anda salah menggunakan pakaian, timbul stres. Aduh, ke pesta kok pakaiannya piyama. Waduh nggak cocok, malu aku tunggu di mobil saja. Saudara-saudara, para biku menjadi contoh. Kita melepas keduniawian itu, lalu kita pakai jubah ini. Mau ke pesta, pakai ini. Tidak perlu dikasih rangkepan, apa itu didobel jas, tidak perlu, cukup ini. Mau ke luar negeri, pakai ini. Mau ke hutan-hutan, pakai ini. Mau tidur, pakai ini. Mau mandi, nah itu baru lepas jubah bagian itu. Nah, kecuali jubahnya mau dicuci. Nah, ini sebetulnya untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa kebahagiaan bukan terletak pada pakaian, tetapi sesungguhnya pada pola pikir. Ketika Anda mampu menerima kenyataan bahwa ini memang pakaianku, Anda bisa bahagia. Saudara-saudara, kalau tadi Pak Adi sudah mencarikan contoh gambar bayi yang katanya sulit didapat, sebetulnya di internet juga ada Pak Adi. Gambar lain, maksudnya bukan gambar bayi tadi, ada gambar lain Pak Adi. Gambar orang Papua pakai koteka menabung di bank. Cari nanti di internet ada ya, di bank. Jadi pegawai banknya itu rapi, perempuan, wanita, rapi. Di depannya adalah orang Papua, orang Irian.
pakai koteka. Anda tahu koteka? Nanti saya cerita muluk-muluk, Anda enggak ngerti nih. Itu makanan apa itu? Koteka itu. Aduh. Koteka itu salah satu pakaian saudara kita yang di paling ujung timur, yaitu di Irian. Nah, itu pakaiannya hanya bentuknya labu sebetulnya. Labu yang diasap, kemudian dalamnya dikeluarkan, dan itu yang untuk pakaiannya. Dan bagi dia itu berpakaian. Kalau pakai sarung dia malah jongkok. Dia merasa aku belum berpakaian. Tapi begitu pakai koteka, dia bangga karena memang dia sudah berpakaian. Nah, itu dia duduk di depan customer service-nya bank itu. Dia pede. Kenapa saudara? Karena dia merasa ini aku bisa terima itu sebagai kenyataan bahwa ini memang pakaianku. Kalau Anda pakai itu, masuk angin. Wah, masuk angin sungguhan. Kena undang-undang lagi. Iya, ini beliau mengingatkan, ini kena undang-undang lagi, jalan-jalan di Batam keluar karena Batam Center dan lain-lain. Ditangkap loh itu. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena Anda tidak bisa menerima itu sebagai kenyataan. Para biku ketika menggunakan jubah sebetulnya mendidik para umat bahwa kamu sesungguhnya bisa menggunakan pakaian apa saja. Bahwa semua itu hanya tergantung pikiran. Terimalah kenyataan walaupun pakaian sobek, kalau memang itu hanya kemampuanmu sampai di situ, terimalah itu sebagaimana adanya. Maka Anda berpakaian kemana-mana, Anda bahagia. Tidak perlu mewah, tidak perlu yang hebat-hebat. Asal Anda punya dan Anda terima sebagai kenyataan, itu adalah mentalitas yang luar biasa bagi Anda. Nah, saudara-saudara, para biku juga meninggalkan keluarga, tidak berumah tangga. Bukan karena kita memang dulu kan kita merasa, loh, aku umurku sudah segini, kok rasanya belum punya pasangan hidup, sudahlah lebih baik jadi biku. Bukan. Bukan seperti itu. Ini harus diluruskan. Karena Bante Vimala menjadi samanera 18 tahun umurnya. 18 tahun. Jadi beliau kan memang niat. Jadi bukan, aku kok tidak ada yang sama saya, kok tidak ada ya. Sudahlah, jadi samanera aja. Emangnya kita dikiranya kumpulan orang begitu? Tidak. Saya harus luruskan ini. Nah, saudara-saudara, ketika kita memang tidak memilih, karena perkawinan di dalam Dharma itu adalah pilihan, dan kita memilih untuk tidak menikah, dan kita juga bahagia, maka ini sesungguhnya menjadi contoh bagi Anda-Anda yang kebetulan hingga saat ini tidak menikah. Jangan Anda mengatakan, aduh aku nggak menikah berarti aku nggak lengkap. Jangan kiamat dulu dong, tahun 2012 aku belum menikah. Loh, para biku ini loh juga nggak kepikiran 2012 mau kiamat atau enggak. Kita enggak menikah, kenapa? Karena kita juga bisa bahagia. Karena kita cocok dengan apa yang dikatakan Pak Adi tadi. Bukan kebahagiaan terjadi jika menikah, bukan. Tidak menikah pun bisa bahagia. Tidak menggunakan pakaian yang sama dengan yang lain pun bisa bahagia. Tidak menggunakan rambut yang sama dengan yang lain pun bisa bahagia. Kalau demikian, saudara-saudara, Anda mulai belajar melepas. Ketika Anda merasa, loh, aku nggak punya begini, apa aku bahagia? Handphone zaman masih seperti sandal yang besar itu. Apakah aku bahagia? Berbahagialah dengan itu, karena orang lain sudah nggak pakai, Anda masih pakai. Berarti itu kalau ditawar mahal itu antik gitu soalnya. Kalau Anda mampu menerima itu sebagai kenyataan, saudara, hidup ini sangat bahagia. Maka badan, tadi ada bahagia level badan, level pencapaian, level seni dan lain sebagainya, itu akan Anda dapatkan semua ketika Anda mampu menerima semua itu sebagai kenyataan. Oleh karena itu, saudara-saudara, nanti di dalam pembahasan diskusi kita akan kasih tahap-tahap bagaimana level untuk menerima kenyataan. Paling tidak sekarang Anda melihat contoh para biku itu. Tidak punya rambut, pakaian yang tertentu, dan hidup dengan gaya tertentu pun bisa bahagia. Makan hanya sehari sekali atau 2 kali pun bahagia. Kenapa saya 5 kali makan kok belum bahagia? Wah, ini berarti mental saya yang masih saya bengkeli.
Kalau sudah dengan cara seperti itu saudara, jalan menuju kebahagiaan akan terbuka lebar, karena kita hanya mengolah yang 50%, yaitu saat nafas keluar yang kita tidak bahagia. Kalau nafas masuk kita bahagia, kita sekarang berusaha menerima kenyataan bahwa tidak bisa kita di dalam terus, nafas pun satu ketika harus keluar. Begitu kita rela melepas, muncullah kebahagiaan, karena kebahagiaan muncul ketika kita siap menerima kenyataan bahwa hidup adalah selalu berubah. Itulah jalan menuju kebahagiaan. Terima kasih.